Peserta yang ketiga. Mari kita sambut S2. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan saya S2. Saya lebih kecil dari Mas Adi Kurai. Kebetulan kostumnya sama. Siap. Jadi kalaupun saya dapat juara terakhir karena beliau lebih berpengalaman, lebih besar tentunya tadi ya. Oke, kemarin tuh hari Jumat saya tuh sebagai jemaat yang baik, saya tuh ngaku dosa pada pendeta saya. Saya tuh ngomel-ngomel tentang Depok sama Pak Johan. Ini gimana nih? Di mana-mana macet. Di mana-mana berantakan, kok nggak ada perencanaan nih kota. Ya kata Pak Johan, nanti kalau pas stand up jangan sebut nama gitu ya. Karena nanti urusannya panjang gitu. Oke. Depok ini perencanaannya menurut saya sebagai kota cukup seru. Enggak belajar dari pengalaman. Tapi inilah kota kita. Kota yang dari tahun 17-15 kalau nggak salah, kota ini dikembangkan oleh seorang namanya Cornelis Castelin sebagai kota Kristen. Tapi sekarang kebalik. Kota di mana kekristenan kayaknya kok som-som kuku gitu ya. Yang ada budaya yang Timur Tengah 20 tahun terakhir ini. Jadi kalau dulu membaca Depok itu dari kiri ke kanan ya. Kalau Timur Tengah itu dari kanan ke kiri. KOPED. Kopet. Loh. Oke. Bicara kopet. Kopet itu di bahasa yang lain ada juga artinya pelit ya. Tapi kalau saya orang Jawa, saya orang Semarang. Kopet itu kalau menurut kamus bahasa Jawa, itu adalah kotoran yang terselip di bagasi belakang. Oke. Ini kita nggak ngomongin kekristenan loh ya, kita ngomong Depok dulu. Oke. Jadi kalau bicara tentang kopet, itu kotoran. Kotoran yang menyelip, yang tidak beres, tidak rapi, tidak tuntas. Nah kadang di gereja juga ada. Nah gereja yang ada kopetnya, pasti gereja yang tidak sehat. Karena kopet harus dibersihkan. Saya kalau disebut bergereja itu, saya pernah bergereja di kota Semarang. Saya kecil itu di Semarang, terus kemudian saya nyari istri, nyari pasangan hidup itu di Depok. Saya juga pernah 3 tahun itu di Kalimantan. Dan kalaupun saya berkeliling-keliling ya di Pulau Jawa, saya pernah tinggal cukup lama gitu ya di beberapa tempat. Kalau namanya gereja itu macam-macam. Jadi gereja-gereja pada umumnya saya menangkap kondisi bahwa gereja itu susah diterima oleh masyarakat setempat. Jadi mau bangun ada yang komplain. Mau beraktivitas ditanyain. Pak kita nggak terima nih orang Kristen ada di sini. Nah saya pernah dapat cerita ini dari satu gereja yang pernah saya kunjungi, yang pernah kami berbakti, itu di Jogja. Jadi gereja ini gereja di pedesaan. Jadi gereja yang terbiasa kekerabatan. Tapi karena tiba-tiba setahun setelah itu ada kelompok radikal yang mengganggu dan pada akhirnya keberadaan gereja ini dipertanyakan. Diganggu, ditanyakan izinnya di mana, namanya orang desa, IMB nggak melek. Nah, yang ganggu ya namanya Pak itu saja. Ya. Terus kemudian dibuatlah surat keberatan, disuruh ngurus izin. Kalau enggak nanti akan kami minta untuk dibubarkan atau dipindah. Nah, selang beberapa bulan kemudian adalah wabah demam berdarah di desa ini nih, di desa ini. Nah, si bapak yang sering komplain ini nulis surat. Tolong dong gereja membantu untuk fogging. Terus surat ini dibacakan oleh pengurus, oleh pendetanya disampaikan, ya udah saatnya dong kita membantu karena meskipun mereka menganiaya kita, tapi kita harus menolong.
Tapi ada satu sesepuh yang menyampaikan bahwa kalau dipertimbangkan, selama ini kita dipersulit. Terus ada juga sesepuh yang kedua. Saya setuju. Mari kita bantu, kita berikan paket fogging. Tapi mulutnya. Nah, karena Bapak inilah yang selama ini menebarkan berita-berita yang jelek tentang gereja. Jadi yang di fogging adalah mulutnya. Nah, ini kembali, ini kopet dalam gereja. Gereja nggak boleh ada dendam dong, betul? Di gereja harus kita menunjukkan apa yang seharusnya kita tunjukkan. Pengalaman saya pribadi pun dalam bergereja, dimanapun gereja kita tinggal tidak ada yang sempurna. Sampai gereja yang paling lengkap sekalipun fasilitasnya tetap yang namanya masalah ada. Namun disitulah panggilan kita sebagai tubuh Kristus. Kapanapun kita pergi, gereja adalah rumah kita. Salam Estu dari Gereja Baptis Indonesia Kopet, Depok. Boleh Pak Istu, sebentar di tengah dulu kita mau mendengarkan komentar dari Gernas Geraldi. Tes. Halo Pak Istu. Di sini aku agak miss sama observasinya, kayak Depok ditulis Kopet terus jadi apa? Jadi dibalik gitu pembahasannya. Itu udah keren banget observasinya. Mungkin cuma pertama kali juga ya Pak. Sanap, yo. Udah keren sih, selesai juga materinya walaupun tipis ketawanya tapi bisa selesai materinya, itu udah keren sih. Mungkin emang kalau misalkan nextnya mau stand up lagi atau mau bikin jokes lagi mungkin bisa digali lebih lagi sih struktur komedinya. Udah sih gitu ya. Thank you Pak Estu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Pak Estu. Selanjutnya kita mau dengar komentar dari Pak Ngatman. Persilakan. Salam Pak Estu. Baik, melihat dari performa Pak Estu ini tadi memang agak luas dan lebih banyak menceritakan situasi ya, keadaan. Jadi informasi menurut saya seperti itu. Jadi tingkat kelucuan menurut saya masih harus ditingkatkan kembali. Jadi melibatkan jemaat yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Yang lainnya udah bagus. Untuk waktu ya lebih dikit, nggak apa-apa. Makasih dari saya. Oke baik, terberikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Estu. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Leon. Ya, shalom Pak Estu. Kalau soal tema, penyampaian temanya sedikit agak lama ya. Di menit kedua atau menit ketiga baru nyampein cerita gerejaku. Terus soal waktu agak over dan juga story-nya terlalu panjang. Jadi sampai nunggu punchline-nya agak lama. Sisanya banyak latihan dan udah keren sih Pak. Gitu aja. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Estu. Boleh dipersilakan duduk kembali.